Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, NPM 1921911153. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu kajian teori guru profesional dan faktor yang mempengaruhi. 1. Kompetisi guru profesional menurut Suryadi dalam Suwarna tahun 2004. Predikat guru profesional dapat dicapai dengan memiliki 4 karakteristik profesional, yaitu kemampuan profesional, yaitu kemampuan inteligensi, sikap nilai, dan keterampilan, serta prestasi dalam pekerjaan. Secara sederhana, guru harus menguasai materi yang diajarkan. 2. Kompetisi upaya profesional, yaitu kompetisi untuk membelajarkan siswanya. 3. Profesional dalam pengolahan waktu. Yang keempat, imbalan profesional yang dapat menyejahterakan diri dari keluarganya. Mengemukakan guru Indonesia yang profesional di masyarakat mempunyai 1. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21,2. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis, bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia. Pengembangan kemampuan profesional. Berkesinambungan profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus. Berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan, keterdilan profesional guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service in service karena pertimbangan birokratis yang kaku antara manajemen pendidikan yang lemah. Profesi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada Pasal 5 Ayat 1, yaitu profesi guru dan merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Memiliki kompetisi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, mematuhi kode etik profesi. Yang 5. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya. 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. 8. Memperoleh perlindungan hukum dan melaksanakan tugas profesionalnya. Yang ke-9, memiliki organisasi profesi yang berbeda hukum lebih lanjut dalam PPP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 disebut bahwa pendidikan pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apabila syarat-syarat profesionalisme guru di atas itu terpenuhi, maka akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan pada tahun 1991 bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru semula sebagai orator yang verbalitasi
menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan lingkungan belajar yang innovation learning environment. Dalam perkembangan guru memiliki multifungsi, yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, senior agen, inovator, konselor, evaluator, dan administrator. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru, menurut ahli M. Asal tahun 2003, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru antara lain yaitu masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jamnya kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Adapun kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal-asalan, jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi guru. Adapun kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Pengembangan profesionalisme guru, menurut ahli profesionalisme menekan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Adapun landasan hukum pengembangan profesi guru dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah terus mengembangkan profesi pendidikan sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidikan melalui perlindungan hukum dengan standar tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidikan. Perlindungan hukum memang diperlukan, terutama secara sosial, agar civil efek dan profesi pendidikan mendapat pengakuan yang memadai. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa meskipun perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi. Ini didasarkan beberapa alasan. Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar bagi perguruan penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat menjadikan substantif pengembangan profesi pendidik secara otomatis. Adapun perlindungan hukum dapat memberikan kekuasaan legal power pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan profesi pendidikan dalam melaksanakan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Strategi pengembangan profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era
kompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan peserta didik agar mampu melakukan tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Perbedaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia terhadap menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Adapun strategi debirokratisasi, strategi ini dimaksud untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Strategi tersebut di atas memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guru, menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Adapun pengembangan sikap profesional dan inovatif. Pengembangan profesi guru pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini akan semakin memperkuat kemampuan profesional tenaga guru. Yang keempat, upaya pemerintah meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Yang kelima, upaya guru meningkatkan profesionalisme. Meningkatkan profesionalisme guru pada akhirnya terpulang dan ditentukan oleh para guru. Upaya apa sajakah yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya? Menurut Purwanto pada tahun 2002, guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memahami tuntunan standar profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetisi yang dipersyaratkan. Adapun membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstitual, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuan mengolah pembelajaran. Jadi kesimpulan, profesi guru merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Guru merupakan unsur dominan dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk terus mengembangkan profesi guru menjadi suatu syarat untuk
syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Meningkatkan kualitas pendidikan akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik proses maupun hasilnya. Sekian dari saya memaparan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nurwandi, NPM 192191121 dari kelas 2D Penjas angkatan 2019. Di sini mata kuliah profesi pendidikan. Kelompok saya di sini kelompok 3. Kelompok saya membahas tentang observasi, perkembangan dan pengembangan sikap profesional guru. Saya kebagian topik tentang sikap profesi guru berpengaruh langsung positif terhadap kinerja penilaian guru. Di sini ditemukan penelitian mengungkapkan bahwa sikap guru terhadap profesinya berpengaruh terhadap sikap kinerja penilaian yang dihasilkan guru. Hal ini berarti bahwa gagasan, perasaan dan perilaku positif terhadap profesi guru akan turut menentukan tingginya kinerja guru. Dalam hal ini termasuk kinerja penilaian yang dilakukan guru. Sebaliknya, guru yang memiliki kecenderungan berpendapat, berperasaan dan berperilaku negatif akan dapat menurunkan kinerja penilaian yang dihasilkan guru. Sikap terdiri ini atas komponen-komponen. Yang pertama ada kognisi, yaitu keyakinan dan gagasan seseorang tentang suatu objek dan diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Kudi Pangestu, NPM 192191122 dari kelompok 3. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kinerja tim kami. Yang saya sampaikan yang pertama mengenai kompetisi pedagogik berpengaruh langsung positif terhadap kinerja penilaian guru. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kompetisi pedagogik berpengaruh langsung positif terhadap kinerja penilaian guru. Temuan penelitian ini mengandung makna bahwa performasi atau kinerja penilaian yang dilakukan guru sangat ditentukan oleh kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru. Yang selanjutnya berkaitan dengan kinerja penilaian tersebut, guru harus menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan, melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar, dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pelayanan. Dalam praktek hal ini, pembelajaran guru yang pertama ada menyusun penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertulis dan RPP. Yang selanjutnya di sini ada yang kedua, melaksanakan penilaian terhadap berbagai teknik dan jenis penilaian. Yang ketiga, menganalisis hasil penilaian. Jadi ketika siswa tersebut sudah mendapatkan hasil, guru berperan untuk menganalisis hasil penilaiannya. Yang keempat, pemanfaatan masukan dari peserta didik. Jadi selain ada penilaian terhadap peserta didik, guru harus menerima masukan dari peserta didik. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk guna mengefektifkan pembelajaran. Yang selanjutnya, memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah pembelajaran berakhir yang pertama, maka harus disusun kembali bagaimana dan apa saja yang harus direncanakan untuk pembelajaran berikutnya. Yang terakhir di sini, melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi berkesinambungan juga dengan yang poin yang keempat, menerima masukan. Masukan ini bertujuan bukan hanya untuk kepentingan gurunya tersendiri, tetapi juga untuk kepentingan kualitas pembelajarannya. Poin yang ketiga yang akan saya sampaikan, yang kedua maksud saya, yaitu kompetensi profesional berpengaruh langsung positif terhadap kinerja penilaian guru.
Di sini temuan penelitian mengungkap bahwa kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Temuan ini mengandung makna bahwa kerja penilaian yang ditampilkan guru sangat ditentukan oleh kompetensi atau penguasaan substansi bidang ilmu dan ilmu yang dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan ilmu, teknologi, atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan. Yang selanjutnya, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Jadi selain guru itu menguasai bidangnya, tapi juga harus menguasai ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu mendasar yang harus dikuasai seorang guru. Apalagi sekarang zaman dan teknologi sudah berkembang, kita sebagai calon seorang guru dituntut untuk harus tahu cara penggunaan teknologi seperti apa yang berguna untuk mengefektifkan kerja seorang guru. Yang selanjutnya, konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata yang diampu. Temuan di atas sesuai dengan pendapat Jahya Umar 2019 nomor 45. Hal ini mengingat bahwa sangat jarang terjadi di mana seluruh murid betul-betul menguasai seluruh isi pelajaran. Dengan demikian, kompetensi seorang guru yang ditunjukkan dalam bentuk penguasaan materi standar meliputi penguasaan bahan pembelajaran. Yang pertama, yang selanjutnya penguasaan bahan pendalaman atau pengayaan bisa dicari di pendalaman ini bisa dicari di Google maupun di buku referensi lainnya. Yang selanjutnya adalah penjabaran kompetensi dasar sesuai struktur keilmuan yang benar turut mempengaruhi kinerja formasi penilaian yang ditampilkan guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat dan waktu saya persilakan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Siani dari kelas 2 Depenjas, NPM 1921911120. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi profesional berpengaruh langsung positif terhadap sikap guru, profesional guru. Temuan peneliti mengungkapkan bahwa kompetensi profesi berpengaruh langsung positif terhadap sikap profesi guru. Hal ini berarti bahwa kemampuan guru dalam penguasaan substansi bidang ilmu atau materi pembelajaran yang diampuhinya secara luas dan mendalam secara langsung turut mewarnai sikap guru terhadap profesi yang digeluti. Guru yang profesional harus memiliki karakteristik ilmuwan yang selalu haus akan ilmu, pengetahuan dan keterampilan serta memiliki sikap profesi terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemampuan teknologi pembelajaran seperti keterampilan mendayagunakan komputer, internet dan software serta multimedia yang harus dimiliki oleh guru. Guru yang profesional memahami secara mendalam prinsip-prinsip pengembangan ilmu, struktur dan bidang tubuh ilmu pengetahuan, etika dan nilai-nilai moral secara tanggung jawab atas kebenaran ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau moral tertentu serta
memerlukan pendidikan profesi. Dalam melaksanakan tugas pengajar, guru harus menguasai substansi materi ilmu secara benar dan mendalam yang akan diajarkan kepada peserta didik. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator.